Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Mesti semangat hari ini karena Tuhan kita begitu luar biasa. Dia begitu bergembira untuk melihat kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita harus bergembira karena Tuhan. Katakan amin. Ya, yuk kita sama-sama datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita persembahkan yang terbaik buat Dia. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat hari ini yang Tuhan rancangkan begitu indah buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami mujizat-Mu, kami akan mengalami kemurahan demi kemurahan-Mu setiap hari. Bapa, berkati kami, sebab Engkaulah yang lebih tahu Tuhan apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan lagi, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya Dia menolong kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan lagi, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari angkat tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
setia. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Dia penolong yang setia. Saat hidupmu dalam kesusahan, Dia penolong yang ajaib. Saat tiada jalan, Dia menyediakan jalan. Dia membuat jalan. Dia membuka pintu. Dialah Tuhan yang selalu menolong, memberkati. Hatinya begitu besar bagi kita. Dia begitu baik. Oh, haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur bagimu. Oh, tiada yang sepertimu. Ini kami Tuhan, menyembah-Mu, memuji Engkau, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Oh, Kau ajaib Tuhan, penolong hidupku. Terima kasih. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Mari yang katakan, mau katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Amin. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Mari percaya kepada Tuhan, Dialah penolong hidup kita yang setia. Sama-sama kita katakan, saat ku dalam kesesakan, saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa,
masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi kita. Sama-sama angkat tangan, katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, amin. Penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Oh, Dia Bapa kita yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau baik buat kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, lingkupi kami di dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Haleluya. Iya. Pastor ini silakan. Sebentar ya. Silahkan di unmute dulu, Pastor Reni. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, shalom. Nah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu tetap dalam keadaan yang semangat ya. Semangat memuji Tuhan, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak peduli apapun kondisi keadaan kita, hari ini kita mau memposisikan hati kita, pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa firman Tuhan ini begitu penting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini ketika kita menjadi orang percaya, firman Tuhan ini adalah suatu hal yang begitu penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan ya. Oleh sebab itu pagi-pagi kita sudah menyediakan waktu kita
untuk kita sama-sama mempersiapkan diri menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan ini yang sanggup menuntun hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan ini, dalam firman Tuhan ini Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan juga Tuhan bicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada pagi hari ini saya mau memberikan satu tema dari firman Tuhan adalah lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Lidah dan telinga seorang murid, ya. Nah, kita membaca dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, di sini dengan judul, ada judulnya di atas firman Tuhan, yaitu perikopnya ya, ketaatan hamba Tuhan. Nah, siapakah hamba Tuhan di sini? Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan itu bukan hanya seorang pendeta yang sudah diberi gelar pendeta, maksudnya, atau seorang yang sudah khotbah di mimbar, Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan adalah setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua kita ini hamba Tuhan. Ya. Nah, posisi kita di sini adalah seorang hamba Tuhan yang mau, ya. Nah, kalau kita hamba berarti Tuhan adalah tuannya. Ya, betul ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, apa sih lidah seorang murid, ya? Nah, kalau di sekolah, ya kan, kita pasti kita ada guru, ya, murid dan guru. Seorang murid akan meniru, ya, mencontohi, menteladani gurunya. Tetapi di sini Tuhan posisinya dia adalah guru kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau guru, dia hanya bukan memberikan pengetahuan, tetapi juga teladan hidup, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus kerjakan itulah yang menjadi teladan bagi kita. Bukan hanya Yesus, bukan hanya memberikan pengetahuannya, ya, tetapi dia juga memberikan keteladanan hidup. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid Yesus selalu ikut kemanapun Yesus pergi. Betul ya? Kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya ikut. Jadi murid-muridnya ini meneladani Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, mereka belajar, ya, dari kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yesus melayani, apa yang Yesus katakan, bagaimana sikap Yesus, ya kan? Jadi murid-muridnya belajar akan kehidupan. Nah, lidah seorang murid. Jadi di sini bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita diberi hikmat. Jadi lidah kita ini, Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan lidah kita. Ucapan kita sebagai anak Tuhan. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Letih lesu di sini bukan berarti karena dia nggak makan seharian, Bapak Ibu Saudara. Letih lesu di sini lebih penekanannya kepada bahwa jiwa yang lelah. Nah, penyebab orang yang letih lesu itu kalau jiwanya lelah, pasti efeknya juga ke tubuh. Orang yang jiwanya lelah, yang punya banyak tekanan, banyak masalah,
mereka nggak punya semangat baru. Biasanya efeknya ke tubuhnya, ya kan? Kita biasa melihat ada orang yang nggak semangat karena ada orang yang sedih, ya kan? Mengalami stres, depresi, karena begitu banyak tekanan sehingga tubuhnya mengalami letih lesu, tidak semangat, ya kan? Nah, di sini lebih menekankan bukan hanya tubuhnya tetapi jiwanya, Bapak, karena jiwanya yang letih lesu itu efeknya ke tubuhnya, akhirnya juga ke kesehatan, ya. Oleh sebab itu, orang yang jiwanya mengalami tekanan, orang yang jiwanya mengalami masalah, ya kan, jiwanya yang tidak semangat, ini dikatakan bahwa dia mengalami letih lesu. Banyak sebab yang membuat orang menjadi tidak semangat dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Bisa jadi karena permasalahan yang begitu banyak, ya kan? Mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Terlalu khawatir, terlalu takut. Takut akan masa depan, takut akan kehidupan yang bagaimana kehidupannya yang akan datang. Ya kan? Itu juga bisa membuat orang tertekan, jiwanya letih lesu, tidak ada jalan keluar dalam permasalahannya. Nah, lidah seorang murid itu adalah seorang murid itu bisa memberi semangat kepada orang yang tidak semangat tadi, ya kan? Bagaimana kita sebagai murid Yesus, kita menggunakan lidah kita ini untuk membangun orang lain, memotivasi orang lain. Ada istilah yang berkatakan lidah tidak bertulang. Coba cek lidahnya, ada yang bertulang. Ya kan memang lidah tidak bertulang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa lidah kita ini sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Dengan lidah kita bisa membangun orang, ya kan? Tapi hati-hati juga, lidah ini juga bisa membuat orang menjadi down, ya kan? Lidah ini juga bisa melemahkan semangat orang. Lidah ini juga bisa meruntuhkan orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita perlu menjaga lidah kita. Kita perlu menjaga perkataan kita. Amsal berkata bahwa barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Artinya apa yang kita ucapkan ini, kita akan memakan hasilnya juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita menggunakan lidah kita? Di saat kesal, bagaimana? Di saat kita marah, apa yang kita ucapkan? Ya kan? Ada seorang anak, suatu hari dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ibu punya uban? Ada uban, rambutnya putih-putih." Lalu mamanya jawab dengan seperti soal sembarangan, Bapak Ibu Saudara. "Ya, karena kamu nakal, makanya rambut ibu putih." Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau anak ada yang bertanya di sini, kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak, hati-hati kita dalam berkata-kata atau menjelaskan sesuatu kepada anak-anak, apalagi kalau anak-anak kita adalah seorang anak yang kritis, ya kan? Jadi mamanya nyeletuk, ya karena kamu nakal, makanya rambut mama ini putih. Oh, kenapa? Mamanya balik tanya, kenapa kamu tanya begitu? Lalu sang anak ini menjawab, karena saya lihat rambut nenek sudah sangat putih. Artinya apa? Berarti mamanya nakal, sangat nakal dulu kan. Jadi anaknya mengambil kesimpulan bahwa karena mamanya sangat nakal sehingga rambut neneknya putih semua, ya kan? Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah dalam kita menggunakan lidah ini menjelaskan sesuatu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lidah seorang murid
seorang murid berarti lidah kita ini, perkataan kita ini harus membangun, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menemukan ada saudara-saudara kita yang lemah semangat, janganlah kita membicarakannya misalnya. Atau dia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin lebih baik kita memperkatakan perkataan yang membangun orang ini. Sehingga dia kembali dibangun semangatnya. Kembali dia bangkit ya. Jiwanya itu nggak lelah lagi. Tetapi bangkit, ya kan? Nah, bagaimana sebagai orang Kristen, ya kan? Kita di sini ada sebagai suami, istri, seorang pelajar, seorang anak, ya kan? Apa yang kita ucapkan di saat mungkin kita dalam emosi, ya kan? Apakah perkataan kita ini membangun, ya kan? Apakah perkataan kita ini membangkitkan semangat, ya kan? Nah, mungkin lebih baik ketika kita dalam kondisi marah, kita tidak banyak berkata-kata, Bapak Ibu Saudara. Pastor Apat tadi malam menyinggung, kalau marah lebih baik bahasa roh. Daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya kan? Terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, ya kan? Seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang sudah percaya bahkan melayani Tuhan, tetapi ketika dia marah, yang keluar adalah kebun binatang, Bapak Ibu Saudara. Ya, ngerti ya kebun binatang? Ya, bahkan perkataan-perkataan yang membuat orang lain itu down, ya kan? Ada kesaksian seorang ibu, dia bekerja di suatu tempat perusahaan swasta, ya kan? Waktu itu dia sharing sama saya, dia begitu sangat tertekan, ya, ibu ini. Saya tanyakan kenapa? Karena selain permasalahan yang begitu komplit dalam keluarga, dia juga di tempat kerja dia punya seorang bos. Bosnya ini masih saudaranya dia. Bosnya ini adalah seorang pengerja di gereja, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu ibu ini bercerita bahwa ketika bosnya ini walaupun sudah pengerja, ketika dia marah, semua yang keluar dari mulutnya adalah kebun binatang, ya kan? Meong, guguk, apalagi, ya kan banyak, ya kan? Nah, jadi nggak ada kata-kata yang membangun karyawannya, sehingga karyawannya ini uh, tidak ada yang tersenyum kalau dia sudah marah, Bapak Ibu Saudara. Karena yang keluar ada kata yang mengutuk, yang keluar adalah kata yang menjatuhkan. Jarang yang keluar itu perkataan yang membangun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata perkataan kita harus hati-hati dengan perkataan. Apalagi ketika dalam emosi, dalam keadaan marah. Sehingga ibu ini berkata, dia sudah sangat tidak betah untuk bekerja di situ. Dia sudah pengen keluar walaupun bosnya ini adalah saudaranya juga. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari hati-hati dengan perkataan kita. Mungkin ketika kita marah, lebih baik kita diam. Keep silent, ya kan? Atau kita tutup mulut kita. Ya kan? Sambil tutup mulut, ya kan? Di dalam hatinya ngedumel. Ya kan? Ngedumelnya dalam hati aja. Tapi mulutnya ditutup, Bapak Ibu sudah. Atau boleh juga itu saran pastor. Ya kan? Kalau marah bahasa roh. Jadi tidak ada perkataan kita yang melukai orang lain. Apalagi kalau kita marah dengan anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Seorang anak kecil, dia akan merekam semuanya. Perkataan ini, lidah ini, Bapak Ibu Saudara, walaupun kecil, tapi bisa menghanguskan juga ya Bapak Ibu Saudara, seperti api. Walaupun kecil, tapi lidah ini punya efek yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita marah kepada anak-anak kita, mungkin lebih baik kita katakan, kamu ini sangat pintar, ya kan? Kamu akan jadi pendeta, ya kan? Kalau anaknya misalnya nakal,
atau apa, daripada kita mengatakan kamu bodoh, kamu anak yang nakal, ya kan misalnya, atau kamu anak yang kurang ajar. Daripada kita mengatakan perkataan-perkataan yang seperti itu, lebih baik kita berkatakan, kamu ini sangat pintar, kamu akan jadi presiden, kamu akan jadi pendeta nantinya. Dalam kondisi yang marah padahal, ya kan. Ya. Saya mulai mempraktekkan, saya sama Pastor Alfa, kita puji Tuhan. Dalam walaupun kita kesal, kita harus menjaga, kami tetap menjaga mulut ini. Jangan sampai kami memperkatakan kepada anak-anak kami, dasar kamu, misalnya anak bodoh. Kami tidak pernah seperti itu. Kalau kami kesal atau kami sedang marah ya, terutama marah karena perlakuan mereka yang mungkin dikasih tahu tidak mau dengar, kami langsung mengatakan, Mami marah, Dedi marah. Nah, kami tidak pernah mengucapkan langsung perkataan yang mengutuk, Bapak Ibu Saudara. Mami tidak suka atau Dedi tidak suka kamu seperti ini. Nah, misalnya seperti tegas, ya begitu. Daripada kita mengucapkan perkataan-perkataan yang mengutuk. Nah, lidah seorang murid artinya kita mau lewat lidah kita ini menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara, bagi orang lain. Mungkin ada saudara-saudari kita yang mengalami letih lesu, ya kan, down, mereka nggak semangat. Ayo dengan mulut kita ini kita memberikan semangat, sehingga orang yang mendengarnya mereka terbangun imannya, sehingga orang yang mendengarnya mereka dibangkitkan kembali semangatnya, ya kan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat perkataan kita, tidak usah jauh-jauh kita harus menjadi teladan dari hal-hal yang kecil aja dulu Bapak Ibu Saudara. Dari perkataan kita, ya kan? Mungkin Amsal berkata bahwa lebih baik kita tuh jangan banyak bicara, ya kan? Daripada kita bicara, banyak bicara, tapi perkataan-perkataan kita itu perkataan yang tidak membangun orang lain. Perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, hari ini lewat firman Tuhan ini, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah lidah saya, apakah mulut saya, apakah perkataan saya selama ini sudah membangun orang lain, sudah membangun saudara seiman saya, sudah membangun suami saya, istri saya, atau membangun anak-anak saya. Nah, mari kita perbaiki jika kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Nah, bahwa seorang pendeta, seorang guru ya, di sekolah dia mendengar ada satu anak muridnya yang sering berkata, kalau ngomong sama temannya, bentar-bentar anak murid ini berkata anjing, ya itulah anjing, nah, begitu. Jadi karena guru ini mendengar anak ini sering mengatakan perkataan yang tidak baik ini, akhirnya gurunya langsung kasih hukuman Bapak Ibu Saudara. Kamu push up 100 kali. Ya. Akhirnya anak ini pun dihukum Bapak Ibu Saudara oleh gurunya karena dia suka berkata-kata yang tidak baik. Ya. Lalu dia push up Bapak Ibu Saudara. Sampai 100 kali. Ya. Setelah 100 kali, lalu gurunya berkata, ya bagus. Lalu anak ini berkata, ya saya bersyukur. Wah puji Tuhan saya sudah bisa lolos, bisa push up 100 kali. Tetapi ujung-ujungnya anak ini berkata, anjing lagi Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah push up 100 kali. Ketika gurunya mendengar, wah, akhirnya gurunya bilang, nah kamu berkata yang tidak baik lagi.
sekarang tambah lagi 100 kali. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Terkadang apa yang diucapkan itu adalah karena kebiasaan. Sekarang ini saya mendengar begitu banyak anak-anak muda yang suka memperkatakan perkataan yang kotor, ya kan? Tapi bukan di gereja kita ya, gereja kita nggak ada. Memang benar nggak ada, ya kan? Nah, maksudnya toksik ya di luar sana. Mereka kesaksian bahwa teman-teman mereka sering memperkatakan, ya kan? Bahkan kalau kita lihat, ya kan, di media-media banyak sekali orang-orang yang sembarangan menggunakan mulutnya, ya kan? Bentar-bentar apa itu bahasa yang sering mereka pikir itu keren, anjir gitu kan. Nah, itu kan artinya nggak baik, apalagi banyak sekali ya. Nah, mereka pikir itu bahasa gaul, bahasa yang keren zaman sekarang, bahasa yang ngetren. Hati-hati anak-anak muda. Jangan berpikir bahwa ketika engkau mengatakan seperti itu, engkau akan banyak teman. Engkau merasa diri bahwa kamu keren, kamu gaul, kamu ikut tren sekarang. Enggak. Itu adalah bahasa-bahasa yang kotor. Bahasa-bahasa yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, jauhkanlah mulut kita ini dari perkataan-perkataan yang kotor. Hendaklah yang kita tahu bahwa jika itu perkataan yang kotor, kita jangan mengucapkannya. Nah, kalau ya ada yang sudah terbiasa seperti anak murid yang di push up tadi, meskipun sudah diberikan 100 kali disiplin, ya kan, push up, tapi ujung-ujungnya dia berkata, syukurlah anjing saya sudah bisa push up. Nah, akhirnya keluar lagi, akhirnya dikasih push up lagi, tambah 100 kali lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya kebiasaan yang buruk itu kita harus hilangkan. Jika ada teman-teman, saudara kita yang sering menggunakan lidahnya untuk memperkatakan hal-hal yang tidak baik, mungkin kita perlu menasehatkan, kita perlu mendoakannya, ya. Kita perlu menegur dia. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara, bahkan yang menyaksikan YouTube ini, mungkin engkau punya anak yang suka mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Ya, engkau harus mendidik dia. Engkau nggak boleh diamin. Kami punya anak-anak juga, ya kan? Kadang mereka lewat media, ya kan? Mereka mendengar perkataan-perkataan itu. Saya sama Pastor Alfa begitu tegas, ya kan? Dan langsung kita stopkan kalau dia misalnya melihat, ya kan, di media, kita bilang lebih baik nggak usah nonton, ya kan? Nah, kita melihat anak-anak SD saja, Bapak Ibu Saudara, ya teman-temannya Darlene pernah juga saya dengar. Nah, artinya bahwa tidak tergantung umur ini, apalagi anak-anak itu begitu mudah dia meniru, Bapak Ibu Saudara. Dari sekitar, dari media mungkin dia dengar. Kita sebagai orang tua perlu tegas. Saya sama Pastor Alfa cukup tegas kalau ada mendengar anak kami memperkatakan hal yang tidak baik. Langsung dudukkan, ya kan? Pernah juga mereka kami disiplin Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak nonton HP selama 3 hari, nggak salah. Ya kan? Mereka hanya boleh main ngebolang. Kami bilang, ya ngebolang aja. Di halaman, di belakang, boleh ngebolang. Tapi mereka, puji Tuhan, mereka mau taat. Mereka mau pegang HP, ya ingat bahwa mereka sedang didisiplin. Aku didisiplin ya, kata si Glenn. Ya, nggak usah dulu ya. Si Darlene pernah 2 minggu, Pastor Eli. Ya, si Darlene pernah 2 minggu. Ya. Artinya cukup tegas Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak apa-apa, namanya juga kita mendidik sebagai orang tua. Kita perlu mendidik anak-anak kita dari sejak dini. Jangan sampai kita seperti Imam Eli. Ya kan? Ingat Imam Eli bahwa ketika anak-anaknya berbuat dosa, berbuat dursila di rumah Tuhan bahkan,
imam-imam Eli tidak mendisiplin anak-anaknya. Mungkin dia hanya menegurnya saja, tapi tidak tegas. Nah, akhirnya Tuhan tidak berkenan, ya. Bahkan Tuhan menghukum. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, perkataan ini bisa mendatangkan kutuk, perkataan kita juga bisa mendatangkan berkat. Nah, bulan depan kita Pastor Alfa sudah kasih clue bahwa bulan depan kita akan belajar tentang bagaimana dengan mulut ini kita proclaim. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari dengan mulut ini kita harus memperkatakan yang baik. Kalau engkau dalam situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, mari perkatakan, aku pasti memperoleh jalan keluar. Aku diberkati. Kalau engkau sedang sakit, perkatakan, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati Tuhan. Saya sama Pastor Alfa sering memperkatakan itu, bahkan kepada anak-anak. Ya, kamu diberkati, kamu diurapi, ya kan? Memperkatakan kepada dalil, walaupun mungkin mereka ada tingkah-tingkahnya, ya kan? Namanya juga anak-anak, ya kan? Tapi kami terus memperkatakan, mulutmu menjadi berkat, hidupmu menjadi berkat. Kamu anak yang pintar, kamu anak yang cerdas. Perkatakan mereka, diam aja, mereka senang diperkatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini juga dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ia di sini adalah Tuhan. Mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ternyata kita juga perlu mendengar, punya telinga seorang murid. Artinya kita mau mendengar perkataan Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mendengar perkataan Tuhan? Kita jarang sekali kalau mendengar secara audible ya, langsung, ya kan? Ada orang-orang tertentu yang langsung, yang bisa mendengar langsung. Kalau zaman perjanjian lama itu langsung Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kita saat ini mendengarkan firman Tuhan itu lewat kebenaran firman Tuhan, seperti pagi hari ini, kita sedang dipertajam telinga kita untuk mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mengubahkan kita, yang membangun kita. Oleh sebab itu, saya sama Pastor Alfa menekankan kepada kita semua, terlebih khusus juga anak-anak muda. Ayo jangan sering mendengar lagu-lagu yang mungkin yang tidak membangun. Ya, lebih baik boleh nggak menyanyikan lagu dunia, Pastor Alfa? Ya boleh, tapi lihat dulu, ya kan? Lihat dulu lagunya, syairnya itu gimana. Kalau syairnya yang tentang patah hati, ya, atau apa itu, selingkuh, ya kan ada tuh lagu-lagunya. Yang syair-syairnya itu sepertinya bagi saya, ya memang tidak membangun, mungkin kita tidak perlu mendengarkan berulang-ulang, ya kan? Lebih baik ketika kamu galau, kamu sedang sedih, kamu sedang susah, putar lagu pujian penyembahan. Amin. Ya, yang membangkitkan imanmu sehingga kamu kuat untuk menghadapi apapun persoalannya. Ya, banyak lagu-lagu duniawi, ya kan? Saya tidak anti juga lagu-lagu duniawi, tapi saya membiasakan diri saya sejak muda. Saya membiasakan diri saya untuk mendengarkan pujian penyembahan. Ya, walaupun waktu SMA ada sih lagu-lagu ya kan yang disukai gitu, lagu-lagu duniawi. Tapi ketika lebih lagi dalam mengenal Yesus, saya merasa bahwa oh ternyata lagu ini ngerasa nggak menguatkan saya, tidak membangun iman saya. Akhirnya sampai saat ini di HP ini nggak ada yang lagu-lagu duniawi. Ya, lebih baik kita download lagu-lagu yang ini ya, yang membangun iman, pujian penyembahan. Nah, kita juga perlu mendengar suara Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus, ya kan? Kita mendengar suara Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita percaya pada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hati kita, dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang berdiam.
Kita perlu mendengar pimpinan Roh Kudus, ya kan? Saya sama Pastor Alfa, kita terus belajar, terus berlatih. Bagaimana kita harus taat akan suara Roh Kudus. Kalau dalam bahasa Inggris, kata mendengar itu hear ya, dan listen, mendengar. Ada perbedaan antara hear dan listen. Kalau hear ini hanya mendengar biasa-biasa saja. Tetapi kalau listen, ini mendengar dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah, yang Tuhan Yesus maksud di sini, yang Tuhan maksudkan dari perikop firman Tuhan ini, bahwa kita mempunyai telinga seorang murid yang sungguh-sungguh mendengarkan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh. Kalau ada tuntunan di hati kita, Roh Kudus bicara di hati kita, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mendengarkan sungguh-sungguh, saya percaya dia akan mau melakukannya. Nah, demikian juga firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Saya rasa setiap hari ya, setiap hari kita yang rajin ikut doa pagi, morning prayer ini, ya kita dituntun oleh firman Tuhan. Kita mempertajam telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita, akan membangun iman kita, akan memotivasi kita. Firman Tuhan akan membangkitkan semangat kita yang lemah. Jiwa kita yang letih lesu akan dibangkitkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Daud berkata, dia bersorak-sorai, ya kan? Daud itu mengalami tekanan yang luar biasa, tapi dia bisa berkata bahwa jiwaku bersorak-sorai, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, artinya firman Tuhan itu yang sanggup membuat jiwa kita ini bersorak-sorai, ya kan? Mari Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merenungkan, biarlah dengan perkataan kita, lidah seorang murid, artinya perkataan kita ini bisa membangun orang lain. Perkataan kita ini menjadi berkat, bahkan membangkitkan semangat pada orang yang letih lesu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau memiliki telinga seorang murid, ya, telinga yang mau dengan dengaran akan perkataan Tuhan. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh mendengar perkataan Tuhan, saya percaya kita juga akan mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, kami sudah dengar firman-Mu yang mengajari kami lewat mulut kami, Bapak. Kami mau menjadi berkat. Lewat mulut kami ya Bapak, kami membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kami mau ubah Bapak, biarlah mulut kami ini, lidah kami menjadi berkat, membangkitkan semangat pada orang yang lemah. Kalau kami pernah atau sempat mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Terima kasih Bapak, kami mau latih, kami mau belajar Bapak, dengan perkataan kami mau membangun, kami membangkitkan semangat orang lain. Bahkan ketika kami menasehati orang lain, perkataan kami membangun orang Bapak. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu Bapak, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Tuhan tolong mereka lewat perkataan, lewat telinga mereka terus mau mendengar apa yang dikatakan, apa yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau menolong mereka, menuntun kehidupan mereka, memimpin seluruh jalan-jalan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur
Jika ada yang letih lesu dan berbeban berat hari-hari ini, Tuhan tolong mereka, bangkitkan semangat mereka yang patah, bangkitkan mereka yang letih lesu. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan menolong anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kepada Pastor Alfa. Amin. Iya. Semuanya diberkati firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lambaikan tangan yang diberkati. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Eni. Ya. Oke, puji Tuhan ya, firman Tuhan sungguh luar biasa bahwa kita harus memiliki hati seorang murid, hati yang mau dibentuk, hati yang mau dengar-dengaran akan firman, dan pasti kita akan lebih lagi dipercaya banyak oleh Tuhan. Saya suka sekali dengan istilah bahwa kita dipercaya banyak, ya, karena kalau kita dipercaya sedikit, ya kan, nah nampaknya masih kurang gitu. Kalau kita dipercaya banyak sama Tuhan, kita akan banyak melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Dia. Haleluya. Hari ini kita akan selesaikan ibadah doa pagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kita datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, haleluya. Kami mau dibentuk Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh sepertimu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Pagi hari ini mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Kita naikkan semua doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Bapa. Kami membawa bangsa kami Indonesia. Kami minta Tuhan pemulihan daripada-Mu mengalir, tercurah buat bangsa kami. Diberkati, diurapi, biar bangsa kami bertobat. Bangsa kami benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh Tuhan, kami minta kemuliaan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Hari ini kami bersama-sama Tuhan, ada sekitar 24 orang lebih. Bahkan nanti yang di YouTube kami bersama-sama berdoa bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar bangsa kami dipulihkan, bangsa kami mengalami terobosan, bangsa kami diberkati di dalam nama Yesus. Bangsa kami memuliakan Engkau Tuhan.
Bapa, kami minta pemulihan bangsa kami Tuhan terjadi mulai hari ini dan seterusnya di dalam nama Yesus. Setiap kerajaan setan, mari sama-sama katakan, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami runtuhkan kerajaan setan di Indonesia ini. Di dalam nama Yesus kami percaya kerajaan Allah yang dibangun, kerajaan Allah yang dibangun. Gereja-gereja Tuhan mengajarkan yang benar kepada umat-umatnya. Tuhan urapi, Tuhan urapi, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan setiap keluarga yang mengalami masalah demi masalah Tuhan. Bapa, selamatkan generasi-generasi muda di dalam nama Yesus. Biar setiap narkoba, free sex, semua pornografi, semua perjudian online, perjudian yang betul-betul menghancurkan bangsa kami, semua miras yang membuat bangsa kami mentalnya bobrok, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan pekerjaan setan. Kami percaya Tuhan Kau memulihkan bangsa kami. Berkati juga Bapak Presiden Jokowi yang masih menjabat beserta wakilnya. Biarlah apapun keputusan mereka, semuanya bagi kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat kota kami, dimanapun kami berada, biar kota kami mengalami lawatan Allah. Oh, kota kami diberkati, kota kami diberkati dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami semuanya diberkati. Kami juga minta Tuhan, gereja kami diberkati dengan urapan Allah di dalam nama Yesus. Biar mengalir, urapan itu mengalir. Urapan itu akan menarik jiwa-jiwa. Dan kami minta jiwa-jiwa, mari sama-sama kita minta, dalam nama Yesus kami minta jiwa-jiwa baru datang ke gereja kami, Choir Church, di dalam nama Yesus. Gereja kami diberkati dengan orang-orang yang mau dimuridkan, orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang mau berjuang membangun kerajaan Allah dalam nama Yesus. Bapa, kami minta Tuhan, dari setiap suku, kaum dan bangsa dan bahasa datang ke gereja kami di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, anak-anak muda diberkati Tuhan. Oh haleluya. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gedung gereja dan juga pastori dan juga gedung serbaguna di Jalan Geobos. Bapak berkati, biarlah semakin hari semakin luar biasa hadirat Tuhan mengalir, menaungi tempat itu, menguduskan di dalam nama Yesus. Berkati para donatur agar mereka berjumpa dengan pribadi Tuhan dan mereka semuanya mengalami mujizat, mengalami terobosan dalam keuangan mereka. Apa yang mereka tabur tidak akan pernah sia-sia. Engkau memberkati mereka dan keturunan mereka dan keluarga mereka. Hati mereka memiliki damai sejahtera yang tidak terhingga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat tetangga sekeliling kanan kiri di Jalan Geobos sana Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Kami minta biarlah mereka approve, mereka semua setuju, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan kami Bapak Pendeta Sumerman dan juga pelayanannya di GBI Sungai Tatas. Urapi Tuhan, biarlah mereka menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Biar mereka mengalami terobosan, mereka mengalami hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bapa, kami terus menantikan kesaksian dari mereka bahwa mereka mengalami Tuhan, jemaat-jemaat di sana dibangun di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk rencana KKR kami di Tangkiling tanggal 30 Juli. Biarlah itu terjadi. Mari sama-sama kita berdoa untuk gereja di Tangkiling sana di dalam nama Yesus. Gereja mereka diberkati Tuhan, disiapkan. Kami minta jiwa-jiwa, puluhan bahkan ratusan jiwa datang dan hadir, dan mereka semuanya diberkati, mereka semuanya disembuhkan, dilepaskan, mereka semuanya mengalami kebaikan dan hadirat Tuhan. Kami berdoa juga rencana KKR di Tehang, yaitu bulan Agustus tanggal 20-an. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati gereja di sana, urapi umat-umat di sana. Kami minta jiwa-jiwa, mereka dilepaskan, diurapi, diberkati dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Kau sungguh baik. Kami menyerahkan pelayanan misi kami ke dalam tangan Tuhan. Dan juga setiap anak-anak muda biarlah berkarya bagi Tuhan. Kami minta karya demi karya dihasilkan dari gereja kami. Bapa, berkati channel YouTube kami di dalam nama Yesus, Sisi Worship. Di dalam nama Yesus, biarlah Sisi Worship ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi ratusan, puluhan, ratusan jiwa, bahkan ribuan,
Bahkan lebih daripada itu, mereka semuanya diberkati Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah hadirat Allah mengalir buat setiap apa yang kami lakukan di gereja ini, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu. Hari ini kami akan menjalani hari kami Tuhan. Bapa, berkati sertai, biarlah pengurapan Allah mengalir. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Seluruh aktivitas kami Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat pagi dan shalom. Jangan lupa nanti yang bagi bertugas udah dalam Praise and Worship, nanti akan saya WA. Kita akan latihan hari ini di studio Basecamp tercinta pukul 18.30 WIB. Oke, Tuhan berkati semuanya. Ini mana yang harus saya klik?